Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qurnisa Fitri dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara, kelas K. Tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan filsafat hukum Islam serta pemikirannya. Sejarah perkembangan filsafat Islam. Perkembangan filsafat Islam sebagai bagian tidak terpisahkan dari sejarah panjang khazanah pemikir Islam sesungguhnya bukan sesuatu yang sederhana. Banyak aspek dan hubungan yang harus dipahami, dijelaskan, dan diuraikan. Ketidaktelitian dalam mencermati, memilih, dan memilih personal inilah yang seringkali menyebabkan kita tidak tepat untuk menilai dan mengambil tindakan. Pemikiran-pemikiran filsafat Yunani yang masuk dalam pemikiran Islam diakui banyak kalangan telah mendorong perkembangan filsafat Islam menjadi semakin pesat. Meski demikian, menurut ditulis Oliver Leaman secara orientalis asal Universitas Kentucky, USA, adalah suatu kesalahan besar jika mengapa bahwa filsafat Islam bermula dari proses penerjemahan teks-teks Yunani tersebut atau hanya nukilan dari filsafat Aristoteles tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi, seperti dituduhkan Ernest Renan, atau dari Neoplatonisme seperti disampaikan oleh Pierre Duham. Mengenal filsuf Muslim dan pemikirannya. Al-Kindi, meskipun terkenal sebagai tokoh filsafat yang berpengaruh dalam dunia Islam, tidak secara khusus memiliki karya-karya yang fokus pada filsafat hukum Islam. Namun, beberapa konsep dalam karya-karya filsafat memiliki relevansi dengan pemikiran hukum Islam. Yang kedua, Al-Farabi. Berikut ini adalah beberapa dari pemikiran Al-Farabi tentang filsafat hukum Islam. Yang pertama adalah keadilan dan kebaikan sosial. Kedua, harmonisasi antara filsafat dan agama. Dan yang ketiga, pemimpin yang bijaksana. Al-Ghazali. Berikut adalah beberapa pemikiran mengenai hukum Islam bersama dengan beberapa sumber yang mendasari pemikirannya Al-Ghazali. Pengertian hukum Islam. Menurut Al-Ghazali, menekankan pengertian hukum Islam sebagai instrumen yang diberikan oleh Allah untuk membimbing manusia dalam kehidupan mereka. Ia terlihat hukum sebagai jalan untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan moral bagi individu dan masyarakat. Yang kedua, sumber hukum. Al-Ghazali mengaku Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama hukum Islam, dan Ihya Ulumul Al-Din dan karya yang lain. Ia sering mengutip ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sebagai dasar orientasi hukum. Yang ketiga, fleksibilitas dan kontekstualitas. Al-Ghazali menekankan pentingnya fleksibilitas dalam hukum Islam. Meskipun ia memegang teguh prinsip-prinsip fundamental Islam, ia juga mengakui bahwa hukum haruslah dapat beradaptasi dengan perubahan sosial dan konteks yang berbeda dari waktu ke waktu. Yang keempat, tujuan moral. Al-Ghazali meyakini bahwa tujuan akhir dari hukum Islam adalah untuk mencapai kebaikan moral dan spiritual manusia. Dalam karyanya, ia sering menekankan pentingnya. Kemudian yang keempat, Ibnu Tufal. Pemikiran Ibnu Tufal tentang filsafat hukum Islam cenderung tercermin dalam konteks filsafat alam dan manusia dalam karyanya Haib Yakzan. Dalam novel tersebut, Ibnu Tufal menggambarkan perjalanan intelektual karakter utama Hai Ibn Yakzan yang tumbuh dan belajar tentang alam semesta dan keberadaannya sendiri melalui pengamatan dan refleksi yang mendalam. Kesimpulannya, ada sikap yang anti filsafat di sebagian kalangan umat Islam, atau anggapan bahwa filsafat Islam hanya berasal dari Yunani. Salah satu sebabnya adalah karena adanya kekurangan penelitian tersebut. Tulisan ini akan mencerminkan sejarah panjang perkembangan filsafat Islam, mulai asal-usulnya,
pertemuannya dengan pemikiran-pemikiran filsafat Yunani yang masuk dalam pemikiran Islam, diakui banyak kalangan telah mendorong perkembangan filsafat Islam menjadi makin kuat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.